Di keesokan harinya, Jingxing dan Lingxi pun akan pergi ke sekolah bersama-sama. Mereka keluar dengan sama-sama membukakan pintu. Tak terduga, ternyata di sana sudah ada teman-teman mereka menunggu. Mereka pun sama-sama kaget melihat kejadian itu. Teman-temannya langsung mengatakan bahwa tebakannya selama ini benar. Lingxi dan Jingxing pun satu rumah yang sama. Banyak sekali pertanyaan yang teman-temannya tanyakan kepada mereka, akan tetapi mereka tetap mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa selain teman rumah. Penjelasan dari Lingxi dan Jingxing pun tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Saat perjalanan sekolah, mereka tetap saja mempertanyakan apa hubungan antara mereka berdua. Mereka pun mengatakan bahwa mereka masih bersaudara. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di kelasnya dan melaksanakan pembelajaran. Selesai melakukan pembelajaran di sana, ada teman perempuannya yang bernama Lishu untuk menemui Lingxi. Ternyata tujuan Lingxi untuk menemui Lingxi adalah untuk meminta pertolongannya. Dia ingin menghabiskan waktu tahun barunya bersama Jingxing. Jadi dia meminta pertolongan dari Lingxi. Dia pun memberikan tiket konser untuk Jingxing. Karena kalau Lingxi memberikannya sendiri kepada Jingxing, dia takut ditolak lagi. Dikarenakan dia sudah pernah mencobanya dan Jingxing mengatakan bahwa dia memiliki janji bersama Lingxi. Mendengar hal tersebut, Lingxi mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Selain Lingxi meminta pertolongan kepada Lingxi untuk membujuk Jingxing menghabiskan tahun barunya bersama Lingxi, dia juga menceritakan kenapa dia bisa menyukai Jingxing. Lingxi begitu memohon kepada Lingxi agar Jingxing mau bersamanya untuk menonton konsernya karena dia katakan bahwa konsernya itu adalah konser terakhirnya sebelum dia pergi ke luar negeri. Setelah bertemu dengan Lingxi, Lingxing pun pulang ke rumahnya. Di sana sudah ada Jingxing menantinya. Pada saat itu tanpa basa-basi, Lingxing pun langsung berkata kepada Jingxing dan memberikan tiket konser dari Lingxi. Dia mengatakan bahwa Jingxing harus mau pergi menemuinya di konser tersebut. Akan tetapi Jingxing masih tetap saja menolaknya. Namun di sini juga Lingxing terus saja memaksanya untuk pergi dikarenakan Lingxi akan pergi ke luar negeri, begitu katanya kepada Jingxing. Kembali ke cerita mereka saat sedang di sekolah. Ternyata di sana ada acara di mana mereka akan berlomba untuk menghias papan tulis dari kelas masing-masing. Jingxing pun ditunjuk oleh gurunya untuk mewakili kelasnya menghias dan melukis papan tulis. Akan tetapi di sana Lingxi pun langsung mengacungkan tangannya dan mengatakan bahwa dia akan membantu Jingxing. Jingxing dan Lingxi dibantu oleh teman-teman sekelasnya untuk mencari konsep apa yang akan mereka tulis di papan tulis. Tanpa sepengetahuan dari teman-temannya, Lingxi pun pergi ke kelas Sukai untuk mencari Sukai. Mereka pun bertemu di sana. Sukai menanyakan ada apa dia ingin menemui dirinya. Ternyata Lingxi ingin melihat konsep dari papan tulis yang akan dihias oleh kelas Sukai. Akan tetapi Sukai tetap tidak mengizinkan Lingxi untuk melihatnya. Akan tetapi Lingxi berhasil melihat konsep dari papan tulis yang telah dihias oleh kelas Sukai. Setelah melihatnya, Lingxi begitu sedih. Ternyata begitu bagusnya papan tulis yang dihias oleh mereka. Setelah melihatnya, Lingxi pun pergi meninggalkan kelas Sukai dan di sana Sukai mengatakan kepada Lingxi bahwa dia akan membantunya mencarikan solusi agar gambar hiasan Lingxi menjadi juara pertama. Pada saat Lingxi akan pulang, ternyata sudah ada Sukai di sana. Dia mengajak Lingxi untuk pulang bersama. Akan tetapi tak lama dari itu datanglah Jingxing dan dia mengatakan bahwa Lingxi tidak boleh pergi pulang dengan siapa-siapa kecuali dengan dirinya. Saat Jingxing dan Sukai sedang berdebat, Lingxi pun mengatakan bahwa dia akan pulang sendiri saja. Pada akhirnya mereka malah pulang bersama-sama. Lingxi malah mengendarai sepeda dari Jingxing. Jingxing malah diantarkan dan dibonceng oleh Sukai.
Setibanya di rumah mereka, Jising pun langsung turun dari motornya Sukai. Dia langsung membawa Lingxi untuk segera pulang ke rumah. Melihat hal tersebut, Sukai begitu kesal. Keesokan harinya, Lingxi sudah tiba di sekolah lebih awal. Ternyata dia sudah mulai mengerjakan menghias papan tulis kelasnya. Saat Jising tiba di kelas, dia sudah melihat Lingxi yang kelelahan dan tertidur di bangkunya. Jising pun menghampiri Lingxi, dia ikut duduk di sebelahnya sambil memandangi Lingxi. Singkat cerita, mereka pun mengikuti kelas eksperimen bersama-sama. Pada saat itu tak sengaja di sana Lingxi pun mendapatkan ide untuk menggambar dengan menggunakan cairan yang telah mereka racik. Akhirnya Lingxi dan Jising pun mencobanya di kelas. Mereka menggambar papan tulis tersebut dengan cairan yang telah mereka campur di laboratorium bersama-sama. Ternyata hasilnya begitu memuaskan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Lingxi. Keesokan harinya, hasil kejuaraan dari menghias papan tulis di kelas masing-masing, ternyata kelas Jising dan Lingxi pun mendapat juara pertama. Ini membuat mereka dan teman-temannya aneh dikarenakan seperti biasanya juara pertama selalu dimenangkan oleh Shikai. Akan tetapi di sini Shikai seperti mengkhianati teman-temannya. Apakah mungkin ini adalah solusi yang diberikan oleh Shikai kepada Lingxi? Singkat cerita, tahun baru pun tiba. Di sana Lingxi menyuruh Jising untuk segera menemui Li Su. Akan tetapi sepertinya Jising begitu ogah-ogahan. Tapi dia terus dipaksa oleh Lingxi sampai akhirnya dia mau pergi menemui Li Su. Sementara itu Lingxi pergi sendiri ke sebuah restoran hotspot untuk merayakan tahun barunya. Jising pun bertemu dengan Lingxu. Dia memberikan bunga ucapan selamat tahun baru kepada Lingxu. Akhirnya Jising pun bertemu dengan Lingxu. Dia pun memberikan bunga kepada Lingxu untuk ucapan selamat atas konsernya. Jising juga mengajak Lingxu untuk cepat-cepat pergi ke konsernya. Akan tetapi Lingxu mengatakan bahwa itu semua hanyalah bohong dikarenakan dia ingin bertemu dengan Jising. Selain itu, Lingxu pun mengatakan kepada Jising bahwa dia menyukainya. Akan tetapi Jising langsung menolaknya dengan mengatakan bahwa Lingxu harus mencari orang lain selain Jising. Karena kan selama ini baginya Lingxu hanyalah seorang teman saja. Jising pun pergi meninggalkan Lingxu. Sementara itu Lingxi yang sedang sendirian, dia menatap keluar jendela. Pada saat itu turunlah salju. Dia merasa kesepian pada saat tahun baru ini. Saat Lingxi sedang menatap keluar jendela dan menyampaikan semua harapannya, tak disangka ternyata di sana sudah ada Jising. Bagaimanakah kelanjutan hubungan Jising dengan Lingxi selanjutnya?